Desainer Indonesia asal Bandung, Jawa Barat, Kristal Clarissa sukses membawakan karya gaunnya di Paris Fashion Week 2023 yang digelar pada 27 September 2023 kemarin waktu Paris, Prancis di Westin Hotel Place Vendôme, Paris. Tempat ini dikenal sebagai tempat bersejarah dan berkumpulnya produsen brand fashion yang terkenal di dunia. Koleksi kutur yang bertajuk Perleski itu tampak menampilkan sekilas proses pembuatan gaun-gaun kutur nan cantik dan mewah itu. Koleksinya kali ini tampak menampilkan keindahan dan keistimewaan motif batik tulis yang dibuat melalui proses atau teknik canting. Setiap desain gaun beserta bahan batik dan manik-manik kristal mutiara mencerminkan ketelitian dan pengerjaan yang tidak tertandingi. Kristal sendiri mengaku mengerjakan semuanya karya itu 3 bulan sebelum berangkat ke Paris, Prancis. Kebanggaan bagi dirinya bisa membawakan budaya asli Indonesia di ajang fashion tingkat dunia itu. 8 tahun berkarya, desainer Kristal Clarissa sederet koleksinya mendapatkan reputasi internasional khususnya di panggung fashion. Ia bahkan pernah merancang gaun khusus untuk Miss World. Ia juga pernah berkontribusi dalam ajang bergengsi di Bali, Bandung, Jakarta, Washington DC, New York, Los Angeles, dan Shanghai. Lalu bagaimana cerita desainer Indonesia di ajang Paris Fashion Week? Kita sudah terhubung langsung dengan sang desainer, Kristal Clarissa, langsung dari Paris, Prancis. Selamat pagi waktu Paris, selamat pagi juga waktu Indonesia. Selamat pagi, Tatal. Pagi, halo. Halo. Pagi. Wow, ini saya juga ikut bangga loh sebagai orang Indonesia, Tatal. Sebagai orang Bandung, saya juga orang Bandung nih kebetulan. Nah, from Paris Van Java to the real Paris. Ini bagaimana awal mulanya bisa ikut show di Paris Fashion Week ini? Kamu kok bisa tembus ke sana tuh gimana ceritanya? Bisa diceritain, Tatal? Jadi kebetulan waktu itu aku ada agensi dari Indonesia, terus aku ikut kurasi mereka. Udah gitu akhirnya masuk kan saat itu ikut kurasi karena aku bawain batik, batik tulis gitu. Oke, jadi awalnya memang sudah seniat itu untuk concern di batik gitu ya, untuk membawa batik ke Paris Fashion Week, begitu ya, Tatal ya? Ya, soalnya menurut aku kain batik tulis tuh bagus banget, cantik banget, udah gitu. Prosesnya kayak orang-orang tuh harus tahu seberapa indah batik Indonesia yang handmade itu. Setuju, saya juga setuju banget sama Tatal karena batik tulis kita itu memang luar biasa, punya nilai seni yang tinggi gitu ya. Jadi sangat layak untuk diangkat apalagi di event sekelas Paris Fashion Week. Nah, ngomong-ngomong soal keberangkatan kamu ke sana, ini Tatal berangkat sendiri atau ada sponsor? Kalau sendiri biayanya mahal nggak sih? Kan banyak juga anak muda yang ingin ikut jejak Tatal nih sebenarnya. Sebenarnya aslinya aku sebelumnya coba cari sponsor, cuman mungkin belum rezekinya, jadi akhirnya aku berangkat pakai biaya sendiri. Buat nominal aku nggak sebutin, tapi ya lumayan. Lumayan, cuman walaupun kayak pergi pakai uang pribadi, aku tuh ngerasa kayak ada kepuasan sendiri. Kepuasan dan kebanggaan sendiri ya, pride kita sendiri gitu ya. Cita-cita aku dari dulu, dari kecil tuh aku selalu mikir, wah suatu hari aku pengen ikutan Fashion Week, atau baju aku ada di luar negeri. Terus tiba-tiba dapat kesempatan kayak terbuka gitu, ada yang kamu lolos ikutan acara bisa masuk ke Fashion Week gitu. Itu jadi gimana waktu pertama kamu dikasih tahu kamu lolos masuk Paris Fashion Week? Gimana rasanya? Pasti campur aduk ya? Nggak nyangka sih bisa ikutan acara kayak gini, kayak masih mimpi karena banyak orang bilang nggak mungkin, nggak bisa, dari zaman dulu kayak kejauhan. Dari zaman kuliah dibilangin, oh aku suatu hari mau masuk Fashion TV atau kayak gimana, mereka bilang, mereka ketawain aku gitu. Ya, ikut seneng dengarnya nih. Nah,
Tapi yang ingin kamu capai, yang kamu dapat, yang ingin didapat dari show ini tuh sebenarnya apa sih, Tatal? Sebenarnya aku tuh pengen kasih lihat, biasa kan baju batik tuh identik dengan kebaya, Ya. baju sehari-hari, terus kebanyakan mungkin orang yang udah berusia yang mau pakainya. Jadi generasi muda kita tuh masih belum terlalu eh, sangat cinta sama batik. Jadi aku mau tunjukin baju batik tuh keren loh gitu, bisa Hmm. bisa mengikuti anak muda zaman sekarang. Oke, so far respons mereka yang ada di Paris Fashion Week lihat karya kamu gimana? Em, Apa sih namanya, jujur ya, Hmm. awalnya pas lagi aku mau kesini, aku bawa batik yang kayak warna-warni banget, terus itu tuh buat mereka sebenarnya kayak agak aneh kan, tapi Hmm. begitu lihat show kemarin, responnya sangat positif, jadi kayak, oh wow, kainnya bagus banget, soalnya batik yang aku bawa ini nih batik tulis dari silk kan, Mhm. yang pengerjaannya tuh bisa 3 sampai 6 bulan, dan Wow. mereka suka banget lihat kain batik dari Indonesia ini. Oke, kalau aku lihat juga Instagram kamu dan juga berita-berita gitu ya, kamu kan Mm-mm. mengusung temanya couture gitu ya. Ini kenapa ngambil tema Mm. couture untuk karya kamu kali ini? Ya balik lagi karena itu tuh identitas aku sebenarnya. Jadi Oke. eh, jadi image-nya aku tuh emangnya di couture gitu. Oke, jadi ini sebagai identitas juga, karena memang Mm. setiap fashion designer itu masing-masing punya identitas dan ini identitas kamu gitu ya, Ya, Tatal ya? ya, aku berusaha menampilkan keunikan, jadi ciri khas desain aku gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu itu kan kamu juga tadi bilang ini batik yang ditulis dan prosesnya panjang 6 bulan. Itu batik asal mana sih? Mm. Kan batik tuh banyak ya motif-motif batik Nusantara, ada yang dari daerah mana, daerah Mm. mana. Nah, kalau untuk yang kamu pakai ini dari mana ya? Kebetulan ini tuh batik Pekalongan, jadi Pekalongan. dia modern, Hmm. motif-motifnya. Aku tuh Oke. nggak bawa yang benar-benar tradisional banget karena aku Mhm. takut ada pakem-pakem yang aku Ya. nggak boleh pakuin gitu. Jadi Mhm, aku mhm. cari yang modern. Oke. Untuk couture ini sendiri yang kamu usung gitu kan, ini ada apa namanya, burlesque yang kamu ini ya, yang Mm. kamu ada pearl di sana, ada batik juga. Itu prosesnya sejauh ini rumit nggak sih yang dijalanin selama ini? Hmm, aku tuh kebetulan baru bikin 3 bulan sebelum, karena sebelumnya kan agak nggak pede juga kan. Aku pikir kayaknya nggak mungkin masuk apa, jadi aku tunda-tunda. Tapi so far 3 bulan sih buat 10 baju. Oke. Lalu kalau boleh kita tahu, sejak kapan Hmm. sih sebenarnya kamu menggeluti dunia fashion yang menarik perhatian kamu, yang akhirnya kamu memutuskan ini dunia saya, ini duniaku untuk berfokus di karir di fashion gitu. Aku tuh udah suka dunia fashion dari masih kecil sih, dari Hmm. kayak kelas 5 SD aku suka bikin-bikin sketsa, nggambar, kayak gitu. Terus kebetulan orang tua aku Mhm. dukung banget, biar orang sekitar mungkin yang ngelihat di zaman aku ya, Mhm. mereka kayak, "Oh ngapain sekolah fashion, nggak akan bisa jadi orang," gitu. "Kenapa nggak sekolah ekonomi, arsitek, dokter," kayak gitu-gitu. Oke. Lalu untuk pengalaman show selain Paris Fashion Week sebelumnya udah kemana aja nih show-show di di dunia fashion ini? Sebenarnya kalau buat fashion week-nya sendiri yang benar-benar fashion show tuh yang di Mhm. luar baru ini sekarang. Sekarang Tapi ini. sebelumnya buat lokal udah kita ikutan Oke. kayak Fashion Nation 2019 atau 18 kalau nggak salah. Jadi benar-benar fashion show yang di Indonesia aja. Itu nanti rencananya setelah Paris Fashion Week ini akan dikomersialkan di sana atau gimana rencananya ke depan?
Nah, kebetulan aku dapat kontrak dari Wow, LA, congrats. jadi thank you. Jadi semua dress ini 10-10-nya nanti awal tahun kemungkinan bakalan dikirim ke LA. Oke. Nah, ini juga yang jadi apa namanya pertanyaan yang bisa menginspirasi banyak anak muda sekarang untuk mengikuti jejakmu. Apa sebenarnya yang jadi tantangan ke depan di dunia fashion atau keinginan dan harapanmu ke depan ini apa saja? Sebenarnya kalau misalnya dari segi tantangan tuh banyak banget kayak generasi baru, generasi di bawah yang sekarang benar-benar kreatif, jauh di atas kita kadang. Jadi ya mungkin buat mempertahankan mempertahankan tuh buat aku jauh lebih susah daripada buat mencapai sesuatu. Jadi harus tetap gimana ya, konsisten kali ya. Oke. Ya, Gitu. konsisten, gigih, seperti yang kamu bilang juga tadi, meskipun pakai biaya sendiri, tapi karena kamu gigih, kamu konsisten, kamu bisa capai itu. Dan itu banyak menginspirasi banyak orang tentunya. Terima kasih banget. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang Buat nggak aku mungkin. kayak Ya. begitu kayak pengen mencapai sesuatu sebisa mungkin berusaha sekuat mungkin go gitu. Nice. Oke. Thank you so much. Terima kasih banyak Crystal Clarissa sudah menginspirasi kita semua dan congrats juga buat perlesnya di Paris Fashion Week. Semoga kamu Thank you. terus bisa berkarya membawa bangga nama Indonesia di dunia. Makasih banyak Crystal. Thank Sampai ketemu you. lain waktu. Bye-bye. Bye. Oke.